Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Pak Puja dalam pembelajaran matematika. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Sebelum kita memulai pelajaran, sama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang siapkan buku tulis kalian dan alat tulis kalian. Kita akan mulai materinya. Dan untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu adalah memahami bentuk bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Yang kedua, menggunakan konsep operasi hitung bilangan pecahan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini kita mulai dari arti pecahan. Pecahan adalah bilangan yang disajikan dalam bentuk A per B ya. Saya contohkan di sini mungkin tidak terbaca. Dengan A adalah A, B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut pembilang, bilangan B disebut penyebut ya. Untuk penulisannya karena di sini tidak terbaca, saya contohkan ya. Nah, maksudnya seperti ini ya, A per B. Nah, A ini pembilang, tadi B itu penyebut. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh pecahan. Nah, di sini ada 7 per 9. 7 disebut pembilang dan 9 itu disebut penyebut. Jadi yang di atas disebut pembilang, yang di bawah disebut penyebut. Kita lanjutkan. Untuk berikut jenis-jenis pecahan yang harus dipahami. Yang pertama, pecahan biasa. Contohnya yaitu 7 per 9, bisa 11 per 9, bisa juga negatif 2 per 3. Kedua, pecahan campuran. Ya, di sini contohnya adalah 3, 2 per 3. Ya, kurang lebih seperti itu. Bisa juga contoh yang lain, misalkan 4, 5 per 6, atau yang lain. Dan 3 bentuk desimal, berarti bilangan 0 di belakang koma ya. Yaitu contohnya 0,2, bisa 0,05, dan lain-lain. Yang keempat, persen. Contohnya adalah 10%, 25%, bisa 0,5%, dan seterusnya. Ya, ini jenis pecahan yang akan kita pelajari. Berikutnya adalah menyederhanakan pecahan. Nah, di sini suatu pecahan dapat disederhanakan dengan cara pembilang dan penyebutnya dibagi dengan FPB dari pembilang dan penyebut tersebut. FPB itu apa? Singkatannya yaitu faktor persekutuan terbesar. Ya, kita lihat contohnya di sini, sederhanakan pecahan 35 per 50 ya, itu tulisannya 35 per 50. Mungkin tidak terbaca di sini ya, di handphone saya. Kalau di laptop terbaca 35 per 50. Penyelesaiannya, pertama ya, kita cari pembagi yang dimana 35 per 50 bisa sama-sama dibagi oleh bilangan yang sama. Di sini saya bagi dengan 5 per 5. Ya, kenapa 5? Kenapa 5? Karena 5 merupakan FPB dari 35 dan 50. Jadi 35 per 50 dibagi 5 per 5. Ya, ini ya prosesnya, 35 per 50 dibagi 5 per 5. 35 dibagi 5 sama dengan 7, dan 50 dibagi 5 sama dengan 10, maka hasilnya 7 per 10. Bisa juga ditulis seperti ini ya, 7 per 10. Nah, oke, cukup jelas ya sampai di sini. Kita bisa lanjut. Next, membandingkan pecahan. Untuk mengetahui hubungan antar dua pecahan, terlebih dahulu samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari kedua pecahan tersebut. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, sudah dipelajari waktu kalian duduk di sekolah dasar. Contohnya adalah berilah tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari untuk pecahan di bawah ini. Ya, di sini pecahannya adalah 3 per 5, titik, 1 per 4. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita harus mencari KPK dari penyebutnya ya. Jadi kita samakan penyebutnya, yaitu KPK antara 4 dan 5.
KPK antara 4 dan 5 adalah 20. Ya, bisa diperoleh dari 4 kali 5 atau kalian mencari kelipatan 4 dan kelipatan 5. Ya, seperti ini. Ya, entar dulu. Ya, mencari kelipatan 4 seperti ini ya. 4 kelipatannya berarti kan 8, 12, 16, 20. Kalau 5 berarti 5, 10, 15, 20. Ya, cari kelipatannya saja. Maka yang sama adalah 20. Maka penyebutnya kita ubah menjadi 20, kurang lebih seperti itu. Ya, kita lanjut. Setelah kita mendapatkan penyebutnya 20, maka langkah berikutnya kita ubah 3/5 menjadi 12/20. Ya, dari mana 12/20? Ya, dari sini ya, sebentar. Ya, 3/5 diubah jadi 12/20 itu dari ya 20 yang tadi ini ya, yang jadi penyebutnya sini kita bagi dengan 5. 20 dibagi 5 kan dapat 4. Kemudian 4-nya kita kali dengan pembilang. Kita kali 3. Jadinya 12. Ya, seperti itu ya caranya. Oke. Sekali lagi. Ya, saya tulis lagi biar lebih jelas. Ya, 3/5. Ya, di sini kan penyebutnya diubah menjadi 20 ya. Maka 20-nya dibagi 5. Bagi 20 bagi 5 kan 4. Kalikan dengan pembilangnya yaitu kali 3. Maka hasilnya 12. Oke. Kita lanjut. Setelah kita ubah menjadi 12/20 dan yang satunya lagi yang 1/4 juga kita ubah menjadi 5/20. Nah, di sini sudah jelas. Maka 12/20 lebih besar dari 5/20. Kenapa? Karena angka 12 sebagai pembilangnya nilainya lebih besar daripada 5. Oke, maka jawabannya lebih besar. Seperti itu ya untuk membandingkan pecahan. Dilihat dari nilai bilangannya mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Oke, kita lanjutkan. Mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, perhatikan ya, misal suatu pecahan campuran A, ini A B per C ya harusnya ya, mungkin tidak terbaca lagi ya, harus seperti ini A B per C ya, seperti itu ya. Kita lanjut. Bila diubah menjadi pecahan biasa, maka akan menjadi ya, maka akan menjadi seperti ini ya. Pembilangnya yaitu A kali C plus B. Penyebutnya adalah C. Ya, jadi untuk lebih jelasnya Bapak tulis saja ya. Jadi dari bentuk pecahan campurannya yaitu kan A B per C, maka diubah menjadi A ya, untuk pembilangnya berarti A kalikan C yang di bawah, kemudian kamu tambah dengan B. Penyebutnya tetap C ya, ini rumusnya ya. Intinya seperti itu untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, bisa ditulis di buku tulisnya ataupun di screenshot. Oke, kita lanjutkan. Nah, ya belum dihapus ya, hapus dulu bentar. Oke, kita lanjut ya. Ya, ubahlah ke dalam pecahan biasa pecahan di bawah ini, yaitu 3, 5/6. Ya, sudah terlihat ya semuanya ya, 3, 5/6. Oke, caranya adalah tadi ya, seperti Bapak jelaskan. 3, 5/6 berarti 3-nya dikalikan 6. Ya, 3-nya ini ada jarak ya, bukan 3, 5, tapi 3, 5/6. 3-nya dikalikan 6. Ya, 3 ini dikalikan 6, kemudian ditambah 5. Oke, lalu dibagi dengan 6.
3 kali 6 kan 18, tambah 5 jadi 23 per 6. Ya, itulah cara mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya, cara mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran, syaratnya pembilang harus lebih besar nilainya dari penyebut. Oke. Ya, contoh ubah menjadi pecahan campuran di sini bisa kalian lihat yaitu 14 per 3. Ya, 14 per 3 berarti pembilangnya 14, penyebutnya 3. Ya, sudah memenuhi syarat. Jadi bisa kita bagi. Ya, cara penyelesaiannya sebagai berikut, yaitu lakukan operasi pembagian biasa. Seperti ini ya. 14 dibagi 3. Seperti ini bisa kalian lihat. 14 dibagi 3 ini sudah pernah diajarkan mungkin di SD caranya. Lalu setelah kita bagi 14 bagi 3 dapat hasilnya yaitu seperti ini. Yang 14 bagi 3 dapat 4. Ya, 3 kali 4 itu kan 12. Nah, 12 kemudian 14-nya dikurangi 12 sisa 2. Nah, dari penjabaran pembagian ini bisa kita peroleh pembilang, penyebut, dan hasilnya ya. Nah, ya. Untuk pembilangnya yaitu adalah ini 4. Ini pembilang. Ya. Terus untuk penyebutnya adalah salah. Ya, salah. Diralat. Ya, untuk pembilang, ya pembilang itu yang di bawah ya sisanya. Yaitu 2 ya, ini pembilang. Nah, kalau 4 ini adalah bilangan yang di depan. Bilangan yang di depan dan 3 ini adalah penyebut. Seperti itu. Ya, lebih jelas ya. Jadi 2 yang di bawah adalah pembilang, 3-nya adalah penyebut, 4-nya adalah bilangan yang ada di depan. Maka dapat ditulis seperti ini, yaitu 4 2 per 3. Ya, mungkin tidak terlalu jelas, dapat tulis ulang dengan tulisan tangan. Jadi bisa tulis hasilnya yaitu 4 2 per 3. Ya, penyebutnya tetap 3. Oke, caranya seperti itu. Perhatikan baik-baik, ulangi bila belum paham. Kita lanjutkan. Mengubah persen ke pecahan. Perhatikan, A persen sama dengan A per 100 ya, maksud Bapak ya. Jadi persen itu adalah nilainya 100%. Nah, dalam nilai berarti 100. Oke, dibagi 100. Contoh, misalkan ada ubahlah ke dalam pecahan nilai dari 25%, berarti kita penyelesaiannya yaitu 25%. Ya, 25% sama dengan 25 per 100. Nah, 25 per 100 bisa disederhanakan dibagi 25 per 25. Ya, yang hasilnya adalah 1 per 4. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini Oke, nah ini penjabarannya 25 per 100 ya, 25 per 100 dibagi 25 per 25. Yang tanda-tandanya ini tanda bagi ya, tidak terbaca di PowerPoint ini. Maka hasilnya seperempat. Ya, ini tokennya, silahkan dicatat. Kita lanjutkan. Mengubah bilangan desimal ke bentuk pecahan. Perhatikan untuk bilangan desimal 0,5 ya. Biasa ya bilangan desimal itu diawali 0, 0, habis itu angkanya. 0,5 berarti dibagi dengan 5 dibagi dengan 10. Ya, seperti itu. Karena hanya ada satu angka di belakang koma. Ya, jadi kalau ada 2 angka di belakang koma, maka dibagi 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, maka dibagi 1000. Ada 4 angka di belakang koma, dibagi 10.000, dan seterusnya. Jadi 0,5 sama dengan 5 per 10 yang nilainya 1 per 2.
Kalau 0,05 berarti 5 per 100 yang nilainya 1 per 20 bila disederhanakan. Dan yang ketiga adalah 0,36, maka hasilnya adalah 36 per 100 dibagi 4, hasilnya menjadi 9 per 25. Seperti itu untuk bilangan desimal. Dan untuk materinya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan. Bila belum memahami materinya, ulangi lagi video dari awal dengan baik. Ya, mungkin sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.